Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan judul Evaluasi Area Sungai Lati Akibat Pencemaran PT Berau. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Muhammad Rizky Lutfianto dengan NIM M0824-035. Kemudian saya Muhammad Novel Baliuddin dengan NIM M0824-034. Saya Muhammad Haidar Mabukut dengan NIM M0824-033. Silakan enjoy videonya. Indonesia merupakan salah satu produsen batu bara terbesar di dunia, dan sebagian besar produksinya dilakukan melalui sistem tambang terbuka atau open pit mining. Meskipun memberikan kontribusi ekonomi yang besar, aktivitas tambang ini juga membawa konsekuensi lingkungan yang serius. Salah satu wilayah yang terdampak adalah area pertambangan PT Berau Coal di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Perusahaan yang telah beroperasi sejak tahun 1983 ini berada dekat dengan Sungai Lati, salah satu sumber air penting bagi masyarakat setempat. Berbagai penelitian termasuk hasil kajian Marganingrum dan Noviardi menunjukkan turunnya kualitas air di Sungai Lati. Pada bagian hulu, pH air normal berada di sekitar 6,5. Namun, di bagian hilir, nilai pH tercatat turun hingga 4,6, bahkan mencapai angka kurang dari 4 di beberapa titik. Ini merupakan indikasi kuat terbentuknya air asam tambang atau acid mine drainage. Air tambang terbentuk dari reaksi mineral sulfida seperti pirit, FeS2, yang terpapar udara dan air. Proses ini menghasilkan larutan asam yang mampu melarutkan logam berat dari batuan sisa tambang, kemudian mengalir ke sungai dan mencemari badan air di sekitarnya. Dampaknya bukan hanya ekologis, tetapi juga sosial dan ekonomi, seperti kematian biota perairan, penurunan produktivitas pertanian, serta meningkatnya biaya pengolahan air bersih oleh PDAM. Karena penelitian Marganingrum dan Noviardi tidak menyediakan data kuantitatif lengkap, seperti volume air tercemar atau estimasi biaya pemulihan, maka penelitian ini menggunakan kombinasi data empiris, estimasi teknis, dan benefit transfer dari studi lain, untuk menghasilkan valuasi lingkungan yang lebih komprehensif. Beberapa parameter penting yang digunakan antara lain, pertama, volume tercemar 2,2 juta meter kubik yang dihitung dari panjang sungai tercemar sepanjang 20 km dengan debit rata-rata 1 meter kubik per detik. Kedua, biaya remediasi sebesar 300 meter per kubik yang didasarkan pada studi AMD di PT Jorong Batu Lama Greystone di Kalimantan Selatan. Ketiga, nilai ekosistem sungai sebesar 125 juta per kilometer yang didasarkan pada valuasi sungai tropis di Indonesia. Keempat, luas lahan pertanian yang bertambah sebesar 35 hektar dengan penurunan hasil panen hingga 35%. Selain itu, kajian ini juga memasukkan estimasi kerugian pendapatan nelayan di Sungai Lati, dampak terhadap pariwisata lokal, serta biaya tambahan operasional PDAM yang diperkirakan mencapai 250 juta per tahun. Komponen pertama adalah biaya pemulihan lingkungan, yaitu kebutuhan biaya untuk menetralkan dan mengembalikan kualitas air sungai. Dengan volume tercemar 2,2 juta meter kubik dan biaya mediasi sebesar 300 per meter kubik, total biaya pemulihan mencapai 660 juta. Komponen kedua adalah biaya kelebihan, yaitu beban yang harus ditanggung masyarakat akibat menurunnya kualitas air Sungai Lati. Biaya terbesar muncul dari meningkatnya kebutuhan pengolahan air bersih oleh PDAM, senilai 250 juta. Komponen ketiga adalah kerugian ekologis. Dengan panjang sungai bertambah sepanjang 20 km dan nilai ekosistem sungai sebesar 125 juta per kilometer. Kerusakan ekosistem Sungai Lati menghasilkan estimasi kerugian sebesar 2,5 miliar. Dan masuk ke bagian 4, kerugian sosial ekonomi.
Kerugian sosial ekonomi mencakup 3 sektor utama. Yang pertama sektor pertanian dengan sekitar 35 hektar lahan sawah terdampak dan penurunan produktivitas sebesar 35% selama 2 musim tanam. Total kerugian mencapai 580 juta rupiah. Pada sektor perikanan, sekitar 70 nelayan yang menggantungkan hidup pada Sungai Lati kehilangan pendapatan hingga 5,5 juta rupiah per orang. Total nilai kerugiannya mencapai 385 juta rupiah. Sedangkan untuk pariwisata lokal, penurunan kualitas sungai menyebabkan hilangnya potensi pendapatan wisata sekitar 120 juta rupiah. Apabila digabungkan, total kerugian sosial ekonomi mencapai 1.093 miliar rupiah. Baik, masuk ke bagian selanjutnya, yaitu kesimpulan. Berdasarkan seluruh komponen perhitungan, mulai dari biaya pemulihan, biaya tambahan PDAM, kerugian ekologis, hingga kerugian sosial ekonomi, nilai total kerugian lingkungan di Sungai Lati akibat aktivitas pertambangan PT Birau Coal mencapai 4,5 miliar rupiah. Angka ini menggambarkan bahwa dampak pencemaran air asam tambang tidak dapat dianggap ringan. Pencemaran air mempengaruhi bukan hanya lingkungan alami, tetapi juga pada kehidupan masyarakat yang menggantungkan diri pada sungai sebagai sumber air, sumber makanan, dan sumber penghidupan. Oleh karena itu, valuasi lingkungan seperti ini sangatlah penting untuk menegaskan kembali bahwasannya kerusakan ekologis memiliki konsekuensi ekonomi nyata. Hasil analisis ini dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan, perencanaan rehabilitasi, serta tuntutan tanggung jawab lingkungan dari pihak perusahaan tambang.